Oke, Haverim, Sahabat Shalom, and Brukim Habaim. Sahabat Shalom, selamat datang, Brukim Habaim. Nama saya adalah Andre Widodo, Talmid dari Sifat Sufu. Saya sendiri sudah berada di Yeshiva hampir kurang lebih 5 tahun bersama Rabbi Itzhak Sapira. Dan kali ini di dalam parashot kita punya double parasha, yaitu parashot Acharemot dan Kedoshim dijadikan satu. Sebelum kita berdiskusi, mulai siur tentang parashot Acharemot Kedoshim, kita ucapkan dulu berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kitzanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah b'shem Yeshua Mesichenu. Amin. Dan amin wa amin. Yang artinya diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan, di dalam setiap firman, di dalam Torah, di dalam nama Mashiach Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Untuk parashot Acharemot dan Kedoshim, saya akan berikan judul justification atau pembenaran. Bagaimana seseorang dibenarkan. Ya. Dan seperti kita sudah baca tadi pagi dari dalam Shabbat Shacharit, pembacaan dari Sefer Vayikra atau Imamat 16 ayat 1 sampai Imamat 20 ayat 27, kemudian haftaranya dari Yehezkiel 20 ayat 2 sampai 20, Brit Hadasa dari Roma 3, 19, 28, Galatiim, Galatia 3, 10 sampai 14, 5, 13 sampai 26, Yakobus 2 ayat 1 sampai 9, Kefa Aleph atau First Peter 1 Petrus 1, 13 sampai 21. Itu yang tadi kita baca tadi pagi. Di dalam Brit Hadasa, kita baca di Roma 3 ayat 28, di situ dikatakan lachen danim anachnu, kami yakin percaya, ya. Di situ dikatakan kalimatnya sebe emunah, bahwa dengan di dalam iman sebe emunah yitzdak ha-adam bifli ma'ase Torah, yang artinya bahwa kita yakin, kita percaya bahwa manusia, seorang manusia itu dideklarasikan, dideklarasikan yitzdak im Hashem by emunah. Artinya seseorang itu dideklarasikan sebagai seorang sadik yitzdak im Hashem itu hanya dengan emunah, personal faith, trust, bitachon, ya. Bukan dari ma'ase mitzvot, bukan dari ketekunannya mempraktekkan Torah. Ini salah satu tulisan, writings, yang ditulis oleh Rav Saul di Roma 3 ayat 28. Selanjutnya kita juga baca di Galatia 3 ayat 11. Tadi kita baca juga, ya, di situ dikatakan Vegalui veyadua sebat Torah lo yitzdak ha-adam lifne ha-elokim ki sadik be'emunato yihye. Artinya, sudah jelas bahwa tidak ada satu orang pun bisa disebut sebagai yitzdak im Hashem, artinya justified with Hashem atau dibenarkan oleh Hashem dengan Torah. Karena apa? Vetsadik be'emunato yihye. Orang benar akan hidup
oleh imannya. Kitsadik beemunato yihye, itu dikutip dari Habakuk 2 ayat 4 di dalam Tanakh. Ini dia Habakuk 2 ayat 4. Di situ dikatakan vezadik beemunato yihye. But the righteous shall live by his faith. Orang benar akan hidup dengan imannya. So, the number one is, nomor satu adalah emunah. Nomor satu adalah faith. Faith in Hashem is number one. Iman kepada Hashem itu nomor satu, bukan Torah, bukan mitzvot. Karena untuk melakukan satu buah mitzvah, untuk melakukan satu mitzvah dibutuhkan emunah. Tanpa emunah, manusia tidak bisa melakukan Torah. Itu fondasi yang harus kita pegang teguh. Banyak orang di luar sana ingin belajar Torah, tapi tidak memiliki, they don't have genuine faith, tidak memiliki iman yang asli kepada Hashem. Apa itu iman yang asli? Apakah, what is the genuine faith? Apakah iman yang asli? Apakah hanya percaya bahwa Hashem ada, bahwa Hashem itu adalah King of the Universe, itu enough? Apakah itu cukup? Kemudian di Galatia 5 ayat 14, di situ dikatakan, Ki khal hatorah kelula ba mitzvah ha'achat hazot ve'ahavta l'reacha kamocha. Galatia 5 ayat 14. Ini Rav Saul menuliskan ini. Karena semua isi Torah, kita belajar 613, kita belajar Torah, intinya cuma satu kok kesimpulannya. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Yang artinya, love your neighbors as yourself. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Vayikra 19 ayat 18, Imamat 19 ayat 18. Kemudian, kalau kita sudah mempunyai iman, sudah mempunyai emunah, bagaimana kita mempraktekkan iman? How do we practice our faith correctly? Bagaimana kita melakukan iman itu dengan benar? Apakah iman itu menunjukkan favoritisme? Does our faith show favoritism? That's the question that we have to ask to ourselves. Yakov atau James atau Yakobus 2 ayat 1 disitu katakan Achi el Yehi. Masha fanim beemunatchem beyeshua hamasiach Adonenu. Adon hakavod. Karena itu saudara-saudaraku di dalam Masiah, my achim b'Masiah, you do not with your acts of mashopanim, mashofanim, favoritisme. Jangan menunjukkan iman itu dengan menunjukkan favoritisme. Tapi, hold to the Orthodox Jewish emunah. Peganglah kepada Orthodox Jewish emunah, iman Orthodox Jewish, yang memuliakan Adonenu Rebe Melech HaMasiah Yeshua. Jadi, role model kita, contoh sejati kita adalah Rabi Melech HaMasiah Yeshua, yang tidak menunjukkan favoritisme. Kemudian, di Perjanjian Baru juga kita baca di Kefa Aleph 1 Petrus, 1 Peter 1, 14 until 16, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan, Kifnei mishma'at al titna hagu kata asher hit avitem beot hayotchem bivli da'at.
Anak-anak yang taat, children of obedience, bene mishmaat. Jangan mengkonfirm atau mencontoh karaktermu yang lama, ta'awud, last, when you lack da'at, ketika kamu tidak memiliki da'at, tidak memiliki pengetahuan. But since the one who bestows on you the kriyah is kadoshu, karena yang memanggil kamu ya adalah Hashem, Tehillim 99 ayat 5, maka kamu juga harus kudus, bersikap kudus, conduct yourself in holiness. Praktekkan kekudusan di dalam hidupmu. Ayat 16, because it says in the Torah, karena di dalam Torah dikatakan, Kedoshim tihyu, kadosh ani, ki al ken katuf fihitem kadosh ki kadosh ani, yang tadi di Imamat 19 ayat 2. Ini aliyahnya Daniel Ben Ari, ya, yang tadi saya baca di Imamat 19 ayat 2. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan. Jika manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Torah, jadi apa tujuan kita melakukan Torah? Kita sudah dibenarkan kok. Buat apa lagi kita belajar Torah? Pertanyaan nomor 2, mengapa kita belajar Torah? Mengapa kita melakukan Torah? Pertanyaan nomor 3, Torah itu diberikan buat apa? Apakah hanya sekedar da'at, sekedar pengetahuan? Banyak orang belajar Torah hanya untuk mencapai pengetahuan saja. Ya, ini bahaya. Belajar Torah jangan hanya untuk knowledge. Don't try to get Torah just for knowledge. This is the danger part. Karena apa? Semua bangsa Israel di Gunung Sinai mereka menerima Torah. Dan beberapa dari mereka binasa. Padahal mereka memiliki pengetahuan tentang Torah. Memiliki pengetahuan tentang Torah, tentang mitzvot, tidak menjamin seseorang itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Lalu buat apa kita belajar Torah? Itu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam parashot Achremot Kedoshim. Kita mulai dengan parashat Achremot. Sefer Vayikra, Leviticus, Imamat 16 ayat 1, di situ dikatakan, Vayedaber Hashem el Moshe Achremot, Shnei bnei Acharon, Bekar batam lifnei Hashem, Vayamut. Dan Hashem berbicara kepada Moshe after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before Hashem and they died. Hashem berbicara kepada Musa setelah kematian dua anaknya Harun, ketika mereka datang mendekat kepada Hashem dan mereka mati. Yang warna biru di sini, the blue color, yang warna biru kalimat bahasa Ibraninya adalah bekar batam, bekar vatam. Akar katanya adalah korban, karof atau datang mendekat. Dan mereka mati. Mereka ingin datang mendekat kepada Hashem, lalu mereka mati. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan dari teks ini, mengapa kata mati ditulis 2 kali. Achremot, dan yang warna gold, dan juga Vayamutu, yang berwarna purple. Mengapa ditulis 2 kali? Pertanyaan yang harus kita jawab adalah mengapa Nadav dan Abihu mati? Mengapa kata death itu diulang 2 kali? Di dalam Sages, Talmud Bavli, Traktat Zevakim 115b, itu dikatakan, after their passing, Moshe told his brother Aaron that he had known the Mishkan would be sanctified by those who are beloved by God and close to him. Now he realizes that Nadav and Abihu were even greater than Moses and his brother Aaron. Artinya, Talmud menjelaskan begini, bahwa Hashem akan dimuliakan melalui orang yang datang mendekat
the Mishkan will be sanctified. Tabernakel itu akan dimuliakan dengan orang-orang yang datang dekat kepada Hashem. Sehingga dalam hal ini Talmud mengatakan bahwa level spiritual Nadab dan Abihu itu sebenarnya lebih tinggi daripada Moshe dan Harun. Itu penjelasan Talmud. Kita berpikir bahwa Nadab dan Abihu berbuat dosa sehingga mereka mati. Mereka membawa strange fire, api asing, foreign fire, api asing, sehingga mereka mati. Tetapi Talmud memberikan penjelasan yang berbeda bahwa justru level spiritual Nadab dan Abihu itu lebih tinggi dari Musa dan Harun. Kita ingat di dalam Tehillim, Mazmur 69 ayat 10, di situ dikatakan, Ki kinat beitecha achalatni. The zeal for your house has consumed me. Kegigihan untuk rumahmu telah menghanguskan aku. Itu artinya. Seseorang yang gigih, yang tekun untuk menegakkan kebenaran, justru itu menghanguskan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa kata death, kata mati, ditulis 2 kali? Apakah mereka mati karena berdosa? Or Hachaim, ya, Or Hachaim menjelaskan begini. Dosa Nadab dan Abihu itu jangan diartikan sebagai secara sederhana, secara literal, berdosa. Jangan diartikan secara simple sense. It consisted in letting their intense closeness to God actually draw their souls out of their bodies. Keinginan mereka untuk datang dekat kepada Hashem itu yang menyebabkan neshamot mereka itu keluar dari tubuhnya. Mereka datang begitu dekatnya kepada Hashem sehingga neshamahnya kembali ke Hashem. Itu yang terjadi. Ini penjelasan Or Hachaim. Kalau dikatakan bahwa Nadab dan Abihu berdosa, lalu dosa apa yang mereka lakukan? Di dalam Midras Rabbah, Bamidbar Rabbah, pasal 13 ayat 6, dan Tanya, pasal 36, di situ dikatakan bahwa setiap orang, khusus setiap orang Yahudi itu selalu melakukan Torah dengan tujuan apa? Memampukan mereka untuk mematahkan belenggu-belenggu fisik. Every Jew should strive to attain a level of service that enables him to break free of the physical. Torah, mitzvot itu dilakukan untuk membebaskan belenggu-belenggu fisik. At the same time, dalam hal yang sama, seorang Yahudi itu diperintahkan untuk kembali dan melakukan service of living Jew, the service of soul within the body. Seorang Yahudi itu, setelah melakukan mitzvot harus sadar, harus, kalau dalam bahasa Jawa disebut harus mudeng kembali bahwa kita itu masih hidup di dunia. Kita masih ada darah dan daging. Apa maksudnya? The divine intent is not that the soul flee the body. Melakukan mitzvot, melakukan Torah itu jangan diartikan supaya neshama itu meninggalkan tubuh atau meninggalkan dunia fisik. Tapi justru untuk mentransformasi dunia di sekeliling kita menjadi tempat tinggal yang layak untuk Hashem. Itu tujuan seorang Yahudi, misi seorang Yahudi di muka bumi. Bukan untuk naik pergi ke surga, kembali kepada Hashem, tapi justru tugas setiap orang Yahudi adalah membuat bumi ini sebagai dwelling place, tempat yang layak untuk Hashem.
Since Nadav and Abihu merely fled the world and corporeality but did not return to it, they are considered to have sinned. Karena Nadav dan Abihu justru lupa untuk kembali ke tujuannya, ke misinya, yaitu untuk menciptakan dunia sebagai dwelling place untuk Hashem, untuk tempat Sekinah, itulah dosa mereka. Maksudnya bagus, saya ingin dekat dengan Hashem selalu. Tapi justru mereka lupa misi sebelumnya adalah bahwa misi setiap orang adalah untuk menciptakan bumi di sekeliling kita, keluarga kita, ya, rumah tangga kita sebagai tempat kediaman Sekinah. Komunitas kita sebagai tempat kediaman Sekinah. Itulah sebabnya di dalam doanya Rabbi's prayer, Avinu Shebashamayim Yitkadeshimcha, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Di situ Yeshua mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa doa Bapa kami yang Yeshua ajarkan itu sejajar dengan Midrash Rabbah. Sejajar juga dengan Tanya, walaupun Midrash Rabbah dan Tanya itu dibuat setelah era Yeshua. Yeshua pertama kali mengajarkan lebih dahulu tentang itu, misi itu. Misi setiap orang, ya, Yeshua adalah Rabi. Rabi punya Talmidim. Kepada Talmidimnya Rabi mengajarkan, berdoa begini, minta supaya Hashem, ya, memampukan kita untuk menciptakan sekeliling kita sebagai tempat atau dwelling for Shekinah. Jadi, berbeda dengan konsep Gentiles yang berpikir bagaimana cara masuk surga, tetapi di dalam agama Yahudi, di dalam Judaisme justru sebaliknya. Bagaimana membawa surga down to earth. How to bring heaven down to earth. Karena itulah misi doa Bapa kami. That's the mission of the Lord's Prayer, Rabbi's Prayer. Bring down the heaven to the earth. Justru kalau tidak melakukan misi itu, if one doesn't do that missions, it is considered as sin. That is the sin of Nadav dan Abihu. Itulah dosa dari Nadav dan Abihu. Itulah sebabnya di dalam teks disebutkan kata death, mati itu 2 kali. Karena apa? It was their intense cleaving to God. Keinginannya Nadav dan Abihu untuk datang mendekat kepada Hashem, yang menyebabkan neshamot mereka meninggalkan tubuh. Kalau kita belajar tentang dunia neshama, hubungan antara neshama dengan tubuh itu sangat rekat, sangat erat. Bahwa neshama membutuhkan tubuh untuk bisa melakukan sebuah mitzvah. Tanpa tubuh, neshama tidak bisa melakukan mitzvah. Contoh, mitzvah untuk menyalakan lilin Syabat. Neshama tidak bisa melakukan mitzvah itu kalau tidak ada tubuh. Mitzvah untuk membaca Torah membutuhkan tubuh. Jadi neshama dan tubuh itu sama-sama penting. Sedangkan Nadav dan Abihu lupa bahwa neshama masih ada tinggal di dalam tubuh. Dan tubuh kalau terlalu dekat kepada Hashem, terbakar. Karena apa? Sefer Devarim, ulangan 4 ayat 24, itu dikatakan, Ki Hashem Elohecha Eish Ochlahu El Kana. Hashem itu adalah Hashem yang seperti api yang menghanguskan. Dia zealous. Terjemahan bahasa Inggrisnya jealous. Jealous itu cemburu. Tapi sebenarnya lebih tepat, Elkana itu adalah zealot. Kayak ada sekte Farisi, Saduki, dan sekte zealot.
There are three sects, Pharisees, Sadducees, and Zealots. Zealots, sekte Zealot itu orang yang sangat giat, tekun, gigih. Hashem pun memiliki karakter Zealot, gigih, tekun. Hashem itu Hashem yang gigih, yang tekun. Jadi jangan, maksudnya kalau kita tidak siap, jangan terlalu dekat kepada Hashem. Karena apa? Terbakar. Belajar Torah pun juga ada prosesnya. Tidak bisa, oh saya mau langsung begini-begini, nggak bisa. Sama seperti belajar sekolah harus masuk dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus SMP, SMA. Nggak bisa langsung, oh saya masuk langsung universitas. Nggak bisa, ada proses. Karena apa? Kalau mau langsung jalan pintas, biasanya orang-orang tuh senangnya jalan pintas, take shortcut. Kalau orang senang ambil jalan pintas, yang terjadi adalah apa? Hangus kebakar, gagal. Shemot 34 ayat 14. Ki Hashem kana shemo el kanahu. Hashem itu namanya adalah El Kana. Artinya Hashem yang zealot, zealous. Dia adalah zealous God. Elohim yang gigih, yang tekun, yang giat. Itu sebabnya, karena dia adalah api yang menghanguskan, karena Hashem adalah api yang menghanguskan, one cannot come directly to God. God is consuming fire. Tidak ada orang yang bisa datang langsung ke hadapan Hashem. Hashem itu api yang menghanguskan. Contoh buktinya siapa? Nadav dan Abihu. Dia ingin datang mendekat kepada Hashem, karena nesamanya begitu, mereka masuk dalam status ekstasi. Ketagihan, wah enak nih di alam ini nih. Enak nih. Sehingga tanpa disadari, Hashem itu consuming fire, terbakar mereka, dan mereka mati. Nesamanya kembali ke Hashem. Itu sebabnya adalah suatu hal yang penting bahwa di dalam agama Yahudi, di dalam Judaisme, we need mediator. Kita membutuhkan mediator, perantara. Kalau enggak, kita itu terbakar. Itu sebab di dalam Brit Hadasa, Rav Shaul menuliskan di Timotius Aleph, 1 Timotius 2 ayat 5. Ki echad Elohim. Elohim itu echad. Ve echad hashar sur bein Elohim. Hashem itu echad. Hanya ada satu Elohim. Itu sebabnya metave echad. Satu perantara antara Hashem dengan Bnei Adam. Hu ben Adam Hamasiah Yeshua. Siapa perantaranya? Siapa mediatornya? Rebe Melech Hamasiah Yeshua. Rabi Melech Hamasiah. Rabi Raja Masiah. Namanya Yeshua. Jadi, Rav Shaul tahu, belajar Torah membuat seseorang untuk mengetahui bahwa kita tidak dibenarkan karena belajar Torah. Hanya karena iman. Kita percaya adanya Hashem. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Hashem itu api yang menghanguskan. Dari mana kita tahu? Dari Torah. Hashem adalah api, kita cuma manusia biasa yang memiliki neshama, bagian dari Hashem. Kalau kita ingin datang mendekat kepada Hashem, kita terbakar. Ambil contoh, the sun, matahari. Kita mau datang ke matahari aja bisa terbakar. If we come closer to the sun, we will be burned. Kita akan terbakar. And the sun is one of the creation of Hashem. Matahari itu salah satu ciptaan dari Hashem. Apalagi Hashem. Matahari panasnya, apinya begitu dahsyat. Bisa menghancurkan planet bumi.
apalagi Hashem. Itu sebabnya kita butuh mediator. Di dalam Parashat Vayetse, kita tahu mediator itu siapa. Di dalam Zohar Parashat Vayetse, tentang tangga, the ladder. Ya, Yakov ketika melarikan diri dari Esau menuju Padan Aram, ia tidur dan bermimpi melihat tangga. Di dalam Parashat Vayetse, di situ Yakov melihat malaikat, sosok malaikat namanya Memtet, atau yang dibaca sebagai Metatron. Metatron disebut sebagai the elder in the house of Holy One, blessed be He. Metatron disebut sebagai sang tertua di rumah Hashem. Ruling over what is his, memerintah seluruh isi alam semesta, governing the world, memerintah seluruh dunia by the strength of his mastery of the name Shaddai. Memerintah seluruh alam semesta dengan kekuatan dari nama Shaddai. He rises above with the ascension of his master name Hashem. Dia naik dengan nama tuannya, masternya, yaitu Hashem. Which is the place in which Yaakov was perfected. Afterward, the beginning of the name Shaddai, which is letter Yud, reaches heaven. After this letter rises to this place, namely the heaven. To heaven, the angel Metatron is perfected and is given his master name, Hashem. Malaikat ini diberikan nama tuannya, yaitu Hashem. Jadi kita mesti tahu bahwa ada satu malaikat yang diberikan kekuasaan sepenuhnya untuk memerintah, untuk mengatur seluruh alam semesta, dan kepada malaikat ini diberikan nama dari tuannya, yaitu Hashem. Lanjut, masih di dalam Zohar Parashat Vayetse, melalui Metatron ini, semua malaikat naik turun. Apa itu naik turun? Menghubungkan antara surga dengan langit. Siapa mediatornya? Metatron. Malaikat yang mau turun ke bumi harus minta izin kepada Metatron. Malaikat yang sudah selesai di bumi mau naik ke surga harus minta izin kepada Metatron. Dia mediatornya. Ketika Metatron bangkit, seluruh malaikat Hashem juga bangkit bersama Metatron. Ketika Metatron itu turun, seluruh malaikat Elohim juga turun bersama Metatron. Inilah 12 malaikat itu, 12 malaikat utama, Mikael, Kadmiel, Pedael, Gavriel, Sadkiel, Hastiel, Rafael, Raziel, Sturiah, Nuriel, Yofiel, dan Anael. Dan ada lagi banyak ribuan di antara para ribuan malaikat. Mereka semua malaikat-malaikat ini bangkit ketika Metatron bangkit dan turun ketika Metatron turun. Lanjut masih dari Zohar Parashat Vayetse. And moreover, dan lagi, those who dominate in this world do so through him. Siapa yang memerintah di dunia ini, pemerintahan yang ada di dunia ini, itu terjadi semua karena izinnya, kontrol dari Metatron ini, malaikat ini. Dan semua yang gagal memerintah, yang jatuh, pemerintahan yang jatuh, gagal dan jatuh karena malaikat ini, Metatron. Semua di dunia ini tergantung dari malaikat ini, Metatron. Hashem dominates them all. Karena nama Hashem ada di malaikat ini. Seperti ada tertulis di Tehillim, Mazmur 118 ayat 19. Di situ tertulis, memang benar, Metatron is the house of Elohim. Memang benar berarti. Metatron adalah bait sucinya Hashem, the house of Elohim, bait Elohim.
Metatron itu Beit Elohim. The gate through which one passes to come within. Satu-satunya pintu yang malaikat atau orang bisa datang masuk. Seperti ada tertulis di Tehillim 118 ayat 20. And this is the gate to Hashem. Metatron inilah pintu gerbang menuju Hashem. Jadi, barang siapa yang memiliki Metatron, dia memiliki mediator. Permohonannya, doa-doanya bisa sampai kepada Hashem melalui sosok malaikat ini. And all is one. The gate of heaven and the gate of righteousness, the gate of Hashem are one. And that one is Metatron. Semua pintu-pintu gerbang menuju surga, pintu gerbang kebenaran, pintu gerbang surga, pintu gerbang Hashem, cuma satu, disebut sebagai Metatron. Nah, di dalam Sidur Rosh Hashanah, di dalam Makzor Rosh Hashanah, kita tahu siapa nama malaikat ini, Metatron ini. Di situ dituliskan namanya adalah Yeshua. Itu sebabnya penting bagi kita semua untuk tetap bisa melakukan Torah dengan mediator ini, dengan Memtet ini, dengan malaikat yang bernama Yeshua. Yang kita tahu Yeshua itu adalah Masiah. Malaikat itu yang diartikan, didefinisikan seperti Gentiles mendefinisikan malaikat yang ada sayapnya, bukan. Malaikat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu malach. Malach itu artinya utusan, ambasador, itu artinya. Perwakilan. Kematian Nadab dan Abihu itu dihubungkan dengan Hari Raya Yom Kippur. Mengapa kematian Nadab dan Abihu itu dihubungkan dengan Yom Kippur, sedangkan kematian Nadab dan Abihu itu terjadi pada saat inaugurasi Kemah Suci? Kapan inaugurasinya? Tanggal 1 bulan Nisan. Kita sudah belajar bahwa sebelum Kemah Suci itu ditahbiskan, Musa yang menjadi imam besarnya selama 7 hari. Musa melatih Harun. Selama Musa melatih Harun, selama Musa menjadi imam besar, dari tanggal 23 bulan Adar sampai tanggal 29 bulan Adar, Musa menjadi imam besar. Tapi ketika Musa memberikan korban, tidak ada sekinah, tidak ada api yang membakar korban. Begitu tanggal 1 bulan Nisan, ketika Harun ditahbiskan sebagai imam besar, api dari surga langsung membakar korban. Apa artinya? Kita sudah pernah bahas di Parashat Semini, ya, bahwa 7 hari itu melambangkan masa manusia hidup di muka bumi ini. Seseorang belajar Torah Musa saja tidak akan membawa mujizat, tidak akan membawa sekinah. Justru sekinah itu ada pada hari ke-8. Mujizat itu terjadi pada hari ke-8, yaitu Olam Haba. Angka 8 itu melambangkan newborn, new beginning, Olam Haba. Ketika Harun ditahbiskan, ketika Harun dideklarasikan sebagai imam besar, ya, sebagai Kohen Hagadol, sebagai high priest, baru sekinah datang membakar korban bakaran. Mujizat terjadi. Artinya, belajar Torah Musa itu tidak cukup. Kita tahu bahwa Musa huruf Mem, Harun huruf Alef. Ya. Kombinasi ini yang membawa sekinah. Seperti misalnya Mordekai, Esther, Alef Mem. Ya. Eliyahu, Masiah, Alef Mem. Jadi dalam hal ini, Harun melambangkan Mesias. Musa melambangkan Torah. Mempraktekkan Torah tanpa Mesias, tidak ada sekinah. Tidak ada mujizat.
Justru mujizat terjadi ketika Harun ditahbiskan, artinya Mesias dideklarasikan sebagai imam besar, hadirat Hashem turun. Di dalam Jewish calendar, ya, Nadab dan Abihu mati pada tanggal 1 bulan Nisan. Ini bulan Nisan. Tetapi di dalam pembacaan parasah pada hari ini, kematian Nadab dan Abihu di bulan Nisan dikaitkan dengan Hari Raya Yom Kippur di bulan Tisri, bulan ke-7. Mengapa? Ada jangka waktu 6 bulan. Kenapa dikaitkan? Midrash Rabbah menjelaskan, ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa Hari Raya Yom Kippur itu mempengaruhi pengampunan kita. Demikian juga kematian seorang benar memberikan pengampunan. Itu pesan yang Torah ingin sampaikan kepada kita. Mengapa kematian Nadab dan Abihu dikaitkan dengan Yom Kippur? Karena Torah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang benar mati, itu memberikan pendamaian. Jadi kematian seorang sadik, seperti Nadab dan Abihu, itu memberikan pendamaian. Jadi dengan kata lain, kematian Yeshua di perjanjian baru, the death of Yeshua, it's according to the Torah. Sesuai dengan Torah. Kematian Yeshua memberikan atonement. The death of Yeshua as a sadik bring atonement. How do we know Yeshua was a sadik? Bagaimana kita tahu bahwa Yeshua itu seorang sadik? Yeshua was brought to the high priest Caiaphas, but nobody can find his mistake on him. Nobody can find a mistake on him. Tidak ada seorang pun bisa menemukan kesalahan pada diri Yeshua. Semua orang berusaha mencari kesalahan Yeshua terhadap pelanggaran keagamaan, agama Yahudi. Tidak ada, sehingga mereka berusaha memberikan kesaksian palsu. Jadi secara Jewish law, Yeshua tidak mempunyai kesalahan apapun. Dia seorang sadik. Ketika seorang sadik dihukum mati, itu memberikan pendamaian. Why is the death of the righteous, in essence Nadab dan Abihu, mengapa kematian seorang benar, dalam hal ini Nadab dan Abihu, itu dihubungkan dengan Hari Raya Yom Kippur? Dikutip juga di Talmud Yerusalmi, Traktat Yoma, pasal 1 ayat 1. Seperti Yom Kippur, Hari Raya Yom Kippur memberikan pendamaian, demikian juga kematian seorang benar memberikan pendamaian. Jadi kematian Yeshua itu bukan sesuatu hal di perjanjian baru, bukan, Haverin. Kematian Yeshua itu sudah ada konsepnya di dalam Torah, bahwa Torah mengajarkan bahwa seorang benar jika mati, itu memberikan pendamaian. Apa yang terjadi pada zaman Yeshua, bangsa Yahudi saat itu penuh dengan sinat hinam, lason hara, penuh dengan kebencian satu sama lainnya. Tidak ada yang sadik di generasi itu. Oleh sebab tidak ada yang sadik, bangsa Yahudi itu terancam dimusnahkan oleh Hashem. Karena ada ayatnya bahwa sadik itu yesod olam. Seorang sadik itu adalah fondasi dari sebuah dunia. Fondasi dari sebuah negara. Fondasi dari sebuah keluarga. Kalau tidak ada seorang benar, kalau tidak ada orang sadik di dalam keluarga, di dalam suatu bangsa, di dalam suatu dunia, Hashem akan menghancurkan. Itu sebabnya kematian Yeshua itu disebut sebagai Kiddush Hashem. Membawa kemuliaan untuk nama Hashem. Sanctification of the name of Hashem. Karena tidak ada generasi yang righteous pada saat itu, sehingga Yeshua sebagai seorang sadik harus dikorbankan supaya memberikan atonement, melindungi bangsa Israel supaya tidak dimusnahkan. Di ayat 6, Harun, imam besar, pada saat pentahbisannya harus memberikan korban penghapus dosa untuk dirinya dan memberikan pendamaian untuk dirinya dan seluruh isi rumahnya.
Kalau kita hanya mengandalkan Torah, tidak memiliki Mesias, inilah kualitas imam besar yang tidak bisa memberikan eh, freeway atau highway atau jalan langsung. Karena imam besar yang ada, manusia, itu adalah hanya manusia yang berdosa. Demikian juga Harun, ada dosanya. Dia harus memberikan atonement dulu, harus memberikan pendamaian dulu, supaya bisa diselamatkan, supaya kalau imam besarnya sukses, maka seluruh Israel sukses. Tapi kalau imam besarnya gagal, tidak bisa melakukan atonement untuk dirinya, maka seluruh bangsa terancam gagal. Karena semua nasib suatu bangsa itu ada di tangan imam besarnya. Katakanlah Hasem tidak memaafkan Harun, maka seluruh komunitas bangsa Israel terancam. Akan dimusnahkan juga, tidak dimaafkan oleh Hasem. Itu penjelasan Rashi di sini. Kalimat et farhachata asher lo. Kamu harus memberikan korban penghapus dosa untuk dirimu sendiri. Artinya imam besar yang ada harus memberikan korban penghapus dosa dari dirinya sendiri. Tidak boleh ditolong oleh orang lain. Penjelasan Rashi. Jika demikian halnya yang diatur oleh Torah, betapa bersyukurnya ya jika memiliki imam besar yang lebih tinggi dari Harun. Itu sebabnya saya selalu mewanti-wantikan. Belajar Torah jangan sampai pernah meninggalkan Masiah, Yeshua. Karena dialah mediator kita. Ini yang ditulis oleh Rav Saul, Ibrani 9 ayat 11-12. Ketika Rabi Melech HaMashiach datang sebagai imam besar, Yeshua masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang lebih besar, ke dalam kemah suci yang lebih besar, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu di mana? Di Hashamayim sana. Dan dia membawa korban. Korban itu artinya berasal dari akar katanya karof. Dia membawa korban, artinya Yeshua datang mendekat kepada Hashem. Itu arti korban. Bukan dengan darah binatang. Tapi dia masuk ke ruang Maha Kudus. Bertemu muka dengan Hashem, menjadi mediator, membawa doa-doa orang-orang yang percaya kepada Masiah Yeshua, dan memberikan pendamaian kepada Hashem. Menghubungkan kita dengan Hashem. Dan Harun harus datang ke kemah pertemuan, ya, memakai linen garments, masuk ke ruang Maha Kudus, dan meninggalkan di sana. Likutei sikhot, linen garments, pakaian putih, itu pada hari raya Yom Kippur, imam besar harus pakai itu, dan nggak boleh dipakai lagi. Mengapa pakaian warna putih ini berbicara tentang kelahiran baru? Pada saat hari raya Yom Kippur, ketika dosanya diampuni, itu seperti seseorang yang lahir baru. Newborn. Jadi konsep lahir baru itu bukan konsep agama Gentiles. Ini konsep di dalam agama Yahudi sebenarnya. Judaisme mengajarkan itu. Lahir baru, mengapa baju putih bersih? Seseorang yang lahir baru. Itu sebabnya seseorang yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias, dia disebut sebagai seseorang yang sudah lahir baru. Karena apa? Dia memiliki, ya, seseorang yang percaya kepada Yeshua memiliki mediator, ya, sehingga doa-doanya, permohonannya sampai kepada Hashem. Seseorang yang lahir baru itu artinya seseorang yang tidak dikontrol atau tidak dikendalikan oleh Yetzer Hara.
Di dalam doa Sakharit, setiap pagi kita selalu berdoa untuk kita bisa, agar kita bisa mengovercome Yetzer Hara. Overcome Yetzer Hara every morning, setiap pagi dalam Sakharit. Karena pada hari raya Yom Kippur, seseorang akan didamaikan dengan Hashem. To cleanse you, untuk membersihkanmu dari segala dosamu, sehingga kamu menjadi bersih di hadapan Hashem. Itu sebabnya hari raya Yom Kippur itu penting untuk kita semua. Ya, Yom Kippur is very important to all of us. But we don't have the temple today. Tapi kita nggak punya bait suci sekarang. That's true, benar. Tapi kita masih punya bait suci in the heaven. But still we have the holy temple in the heaven, which is Yeshua is our high priest. Yeshua adalah imam besar kita. Before Hashem you will be purified. Yom Kippur atones only those who repent. And Hashem obligates each man to purify himself from the sole of his foot to the top of his head, from all impurity of iniquity before he atones for them. Yom Kippur itu hanya membawakan pendamaian kepada orang-orang yang mengerti, kepada orang-orang yang bertobat. Jangan kita malah bersikap seperti orang-orang yang munafik. We should not be like the hypocrites that fast, puasa pada hari raya Yom Kippur, and afflict themselves, ya, berpuasa, bersusah hati pada hari raya Yom Kippur, berdoa, pray exceedingly so that they will appear to be righteous, and they seem to be pure generation in human eyes, but they do not cleanse themselves from their inner filth, the heart. Kliyakar says that. Pada saat kita tesufah, pada saat kita fasting puasa Yom Kippur, jangan seperti orang munafik yang kelihatan di eksternalnya, di luarnya, oh begini, oh saya puasa, saya begini, puasa. Tapi dalam hatinya masih penuh dengan kecacatan. Banyak yang kayak gitu. Ini bahaya. Yeshua juga bilang, perkataan Yeshua sama dengan perkataan Kliyakar. Artinya Yeshua mengajarkan lebih dulu daripada Kliyakar. Karena Kliyakar hidup sesudah zaman Yeshua. Yeshua bilang gini, Chanafim heitef niba alechem Yeshayahu lemor. Memang benar kamu orang-orang munafik seperti yang dikatakan oleh Yeshayahu. Nigash ha'am hazeh befif uvish fatah kib duni velibam rachak mimeni. Orang-orang ini hanya melakukan lip service aja, ngomong doang, tapi hatinya jauh, kotor, filthy. Fathiratam oti mitzvat anashim melumada. Mereka mengatakan, oh saya ikut Yeshua, tapi mengajarkan doktrin atau pengajaran manusia. Ini yang mesti kafirim waspada. Hati, kafana, the intention of the heart, itu yang penting. Itu yang mesti disembelih, itu yang mesti disunat, itu yang mesti brit milah, circumcise your heart. Kita belajar Torah saat ini. Torah membawa kita untuk apa? Circumcise your heart. Sunat hati. Yom Kippur itu inefektif. Yom Kippur itu tidak membawa dampak apa-apa, ya, kalau seseorang berbuat dosa kepada sesama manusia. Yom Kippur
hanya bermanfaat jika seseorang sudah saling memaafkan satu sama lainnya. Only after the person guilty of such sins has been granted forgiveness by the person whom he has wronged, will God add his forgiveness. Jadi kalau mau ikut merayakan Yom Kippur itu hanya mendamaikan dosa yang dilakukan antara kita dengan Hashem. Tapi, kalau kita masih punya masalah dengan orang lain, dengan sesama kita, Yom Kippur itu tidak bisa membawa pendamaian. Kita sendiri yang harus menyelesaikan. Kita sendiri yang harus menyelesaikan dengan orang lain, sehingga Yom Kippur itu bisa bermanfaat. When the high priest used to recite his confessional on Yom Kippur, he would recite this verse in his prayer. Ketika imam besar itu pada hari raya Yom Kippur meminta pengampunan, dia akan membawa doa ini. Doa apa? Nama Hashem itu terdiri dari 42 huruf yang disebut sebagai Lifnei Hashem Titharu pada hari raya Yom Kippur, sebagai ganti dari tetragramaton yang tidak bisa disebutkan. Itulah artinya kalimat Lifnei Shem Mevorak, di hadapan 42 nama Hashem, 42 huruf nama Hashem. 42 huruf nama Hashem itu sekarang ini kita lakukan, kita deklarasikan melalui teks Ana Bekoah di dalam Sidur tadi pagi. Dan pada saat Erev Sabat kemarin, kita menyanyikan lagu Lecha Dodi. 42 itu adalah 7 kali 6. 6 kali 7, 42. 7 itu melambangkan setiap hari dalam satu minggu, every day in a week, 7. 6, 6 melambangkan 6 sefirot yang harus kita perbaiki. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod. Satu lagi Yesod. Ini harus kita tikun. The 7 of the 10 emanation, 7 dari 10 emanasi dari 10 sefirot datang dari bawah yang disebut Malchut, ke atas. Up is Gevurah atau Din atau judgment, attribute of justice. Jadi sangat penting bagi kita setiap hari kita menyanyikan Ana Bekoah, mengharapkan I beg you, saya mohon Hashem, bawa saya kembali ke kondisi awal saya yang sempurna di Gan Eden. Itu doa kita. Melalui siapa? Melalui mediator kita dengan Hashem. Doa Ana Bekoah ini, we beg you Hashem, hanya bisa sampai melalui mediator ini, yaitu Yeshua. Ana Bekoah itu adalah doa para kabalis yang disebut sebagai Ana Bekoah. Diciptakan oleh Rav Nehunia ben Hakanah di era Tanaim. Disebut sebagai 42 huruf nama Hashem. Ana Bekoah is a unique formula built of 42 letters written in 7 sentences of 6 words each. Is the 7 sentences correspond to the 7 days of the week? Angka 7 itu melambangkan 7 hari dalam satu minggu, melambangkan 7 malaikat. Ya. The letters that make Ana Bekoah are encoded within the 42 letters of the book Bereshit. Teks dari Ana Bekoah ini tertulis di 42 huruf pertama di kitab Bereshit. Para kabalis menjelaskan bahwa kombinasi dari huruf-huruf Ibrani ini membawa kita ke Maaseh Bereshit, membawa kita ke waktu penciptaan sebelum dosa itu ada. Dan pada saat kita meditasi dengan mendeklarasikan teks Ana Bekoah ini, kita kembali ke original uncorrupted energy that build the world. Itu sebabnya disebut Maaseh Bereshit. Mem 40, Bet
42. Ma'ashe Bereshit. The power to bring us back to the creations before the sin came. Kekuatan untuk bisa kembali ke ciptaan awal sebelum dosa ada. Dengan melakukan meditasi anabekoa, kita enrich our lives, kita memperkaya hidup kita dengan terang spiritual dan positif energi. Berpikir positif, karakter yang positif, melalui meditasi teks ini anabekoa. Chesed Gevura Tiferet Netzachot Yesod Malchut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita nyanyikan ini setiap Sabat. Removal time and space motion, removing negative influence of physical matter. Kita minta Hashem, we beg you, saya memohon Hashem, hilangkan karakter negatif, hilangkan semua hal-hal yang negatif dalam diri saya. Oh, saya orangnya pemarah, oh saya orangnya suka gosip, saya orangnya suka mencela orang, saya orangnya suka begini. Meditasi teks ini. Imamat 17 ayat 5. Di situ dikatakan, ketika bangsa Israel membawa korban, yang mereka bawa itu dari tempat-tempat terbuka, mereka harus bawa ke Hashem, masuk ke dalam kemah suci kepada imam-imam. Kalimat yang saya highlight di sini adalah kalimat al-penei hasyadeh. Al-penei hasyadeh. Di dalam Talmud, di situ dijelaskan begini. Jadi, Imamat 17 ayat 5, di situ dijelaskan begini. Kalau seseorang membawakan korban, setelah ada bait suci, setelah ada tabernakel, seorang nggak boleh lagi menyembelih di tempat terbuka. Tidak boleh lagi membawa korban dari tempat terbuka. Semuanya harus dilakukan di bait suci. Dan di hadapan imam. Itu secara literal, ya. Secara peshat. Talmud menjelaskan begini, Avodah Zarah 51b begini. Imamat 17 ayat 5. Kalimat their sacrifices which they slaughter is interpreted as referring to offerings that I have previously permitted you to slaughter on private altars. Sebelum ada kemah suci, Hashem memang mengizinkan untuk menyembelih korban di altar-altar masing-masing. Karena belum ada di tent of meeting, belum ada di kemah pertemuan, belum ada kemah suci. Tetapi setelah ada kemah suci, semua korban harus dilakukan di kemah suci, di bait suci. This verse teaches that those offering may now, sekarang, now, be sacrificed only inside the tabernacle, hanya di dalam tabernakel. Kita tahu di teks Parashat Vayetse di Zohar, siapa itu bait sucinya? The house of Elohim itu siapa? Metatron. Bahwa Metatron itu adalah bait Elohim. Ketika Chazal mengatakan, Avodah Zarah 51 mengatakan, semua korban harus dilakukan di dalam bait suci, di dalam tabernakel. Kita tahu tabernakel itu adalah Metatron. Artinya, kalau seseorang mau membawa korban itu berasal dari akar kata karov, datang mendekat. Seseorang mau datang mendekat kepada Hashem itu harus melalui siapa tabernakelnya ini? Metatron. Seseorang yang mau masuk ke dalam tabernakel, tapi sudah menyembelih korban di open field, di ladang terbuka, itu dianggap sebagai penyembahan berhala. Idolatrous worship. The phrase upon the field, the phrase upon the open field teaches that in the case of anyone who slaughters an offering on a private altar,
during a period when the prohibitions of sacrifice on private altar is in effect, even if he sacrificed the offering to Hashem, the first ascribe his blame as if he's slaughtering it upon the open field in idolatrous worship. Seseorang yang mau datang mendekat kepada Hashem tidak melalui tabernakel, itu dikonsider sebagai penyembahan berhala, foreign worship, avodah zarah, strange worship, roh agamawi, dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit of religion. Judaism is not about religion. Judaism is about relationship. When one treats Judaism as a religion, it's considered as avodah zarah, idolatrous worship. Ini yang, this is what the Talmud says, avodah zarah 51b. The korban, the sacrifice must be done inside the tabernacle, and the Zohar says the tabernacle, the essence of tabernacle is Metatron. The name of Metatron is Yeshua. Nama dari Metatron adalah Yeshua. Seseorang yang mau datang mendekat kepada Hashem tanpa melalui tabernakel dianggap sebagai strange worship, foreign worship, avodah zarah, penyembahan berhala. Atau yang disebut sebagai roh agamawi. Bisa nggak membuat Torah sebagai roh agamawi? Bisa. Ini Parashat Vayetse Zohar menjelaskan itu. Bahwa hanya ada satu perantara mediator, Metatron. Karena dia adalah the house, Beit Elohim. The gate through which one passes to come within. Kalau ada yang memberikan korban, korban comes from the word karov, which means come near, datang mendekat, tanpa melalui Metatron, itu disebut sebagai spirit of religion, roh agamawi. Yeshua menyatakan ini, Yohanan John 10:9. Anoki hapatach ishki yavo vi yivashea uvzeato uvoo imza mireh. Saya adalah derek hasar. Saya adalah pintu gerbang. Melalui saya, seorang bisa masuk. Kalau dia masuk ke dalam, dia akan menemukan siapa? Yeshua Elokeinu. Keselamatan daripada Hashem. Kau akan datang, bisa pergi, masuk, keluar, dan kamu akan menemukan mir'eh, pasture, ladang berumput hijau. Mau mempraktikkan Torah tanpa Mesias? Siap. Atau justru mempraktikkan Torah dengan Mesias? 17 ayat 10. Ish mi beit Israel umin hager. And whatsoever man there be of the house of Israel or of the strangers that sojourn among them, orang Yahudi asli maupun gerim yang ada bersama dengan orang Israel, nggak boleh makan darah. Penting, Haverim. Jangan makan darah. Walaupun setetes saja. Itu sebabnya penting untuk menghindari darah. Mengapa ayat 11? Kinefesh habashar badam hif ve'ani netatif lachem al hamisbeach lechaper al nafshotechem ki ha'adam hu benefesh ikaper. Karena kehidupan itu ada di dalam darah. Dan saya telah memberikan kepadamu darah untuk membuat
Kaparah, atonement. Atonement atas apa? Nefeshmu. Karena dengan darah, pendamaian itu dibuat, yang membawa kehidupan. Tanpa darah, kita semua mati. Itu sebabnya penting bagi Kaverim untuk selalu menjaga kualitas darah. Kolesterol, trigliserid, tekanan darah, apalagi semua yang berhubungan dengan darah. Penting. Tekanan darah, gula darah, kolesterol darah, trigliserid, semua ada di darah. Kualitas darah yang sehat membuat Kaverim sehat. Karena kehidupan ada di dalam darah. For the life of the flesh is in the blood. Ki nefesh habasar badam. Kalau kamu ingin hidup, perhatikan kualitas darah Kaverim. Bagaimana menjaga kualitas darah? Praktekkan Torah. Torah melarang makan ini, ikuti. Karena makanan yang Kaverim makan, itu membuat darah kita itu memiliki kualitas. Apa kualitasnya bagus atau jelek, tergantung dari makanan yang kita makan. Ayat 5. Ushmartem et hukotai. Kamu harus menjaga semua hukot, my hukot, hukotai, ve et mishpatai, semua mishpatim. Mishpatimnya siapa? Hashem. Kemudian dikatakan, ya, asher ya'aseh otam ha'adam v'chai. Siapa yang melakukannya, dia akan hidup. Mau tahu resep umur panjang? Ikutin aja hukot dan mispatim. Mau tahu resep umur panjang? Praktekkan Torah. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kita sudah dibenarkan karena iman, kita sudah hidup kok karena iman. Lalu buat apa kita melakukan Torah? Buat apa kita melakukan mitzvot? Buat apa kita belajar Torah? Jawabannya ayat pasal 18 ayat 5. Karena siapa yang melakukannya, dia akan hidup. Asher ya'asheh. Ya'asheh itu artinya do the things. Lakukan. Seperti iklan Nike. Just do it. Nike advertisement. Just do it. Ya'asheh otam ha'adam v'chai bahem. Di sini pakai kata ha'adam. Bukan Yehudi. Bukan Jental. Tapi ha'adam. Manusia. Siapa yang melakukannya akan hidup. Jadi melakukan Torah itu free will, Kaverim. Do the Torah is free will. Doing the Torah is free will. Karena apa? Orang yang mengerti betapa permata ini sangat berharga akan membawa kehidupan. Tapi orang yang mengerti jangan dipaksa untuk melakukan Torah. Nggak perlu paksa. Semua free will. Tapi kalau Kaverim tahu rahasia kehidupan, rahasia kesehatan, lakukan ini. Siapa yang melakukan hukot dan mispatim dari Hashem, dia akan hidup. Likutei Sichot menyalahkan kalimat asher ya asher otam ha'adam v'chai bahem. The Hebrew phrase to live by them, kamu harus hidup dengan mitzvot. Artinya, kamu harus membuat mitzvot itu sebagai life force. Kamu harus membuat mitzvot itu sebagai energi kehidupan. Yang membuat kamu hidup itu karena apa? Karena kita melakukan mitzvah. Artinya begini, this teaches us that not only do God's commandment enhance our lives, by observing them, we bring them to life. Artinya begini, kalau kita melakukan Torah, kita akan sehat, kita akan hidup. Bukan hanya itu, Kaperim. Ada dampak lainnya.
Ketika kita melakukan Torah, kita membuat mitzvah yang ada di dalam Torah itu menjadi nyata, menjadi hidup. Jadi dampaknya bukan buat kita saja, tapi juga buat mitzvah yang ada di dalam Torah itu jadi hidup. Ambil contoh, tefilin yang ada di kotak, yang ada di kepala dan di tangan, tefilin. Itu nggak ada fungsinya kalau nggak dipakai. Even the most carefully crafted tefillin cannot accomplish their purpose. Tefillin itu nggak ada fungsinya, tidak akan bermanfaat kalau tefillin itu tidak dipakai. Itu sebabnya sampai seorang Yahudi memakai tefillin baru membuat mitzvah itu menjadi hidup. Oh, lihat tuh nyata benar. Kombinasi antara mitzvah dengan manusia, dengan Ben Adam, itu membuat mitzvah itu komplit. Thus, jadi, we bring God's plan for creations to fruition through fulfilling His commandments. Jadi, dengan cara begini, kita membawa misinya, planningnya Hashem dalam Maaseh Bereshit, dalam penciptaan, mencapai buahnya. Tujuan awalnya waktu Hashem menciptakan alam semesta ini tercapai. Of course, in order to enliven God's commandment, we ourselves must be alive. Tentulah, sebelum kita bisa melakukan sebuah mitzvah, kita harus hidup dulu, kita harus sehat. Kalau nggak sehat, sakit-sakitan, bagaimana kita bisa melakukan mitzvah? Mitzvah itu butuh badan kita sehat supaya bisa dilakukan. Itu sebabnya sehat, kuat, happy, antusias, dan optimis itu harus ada dalam diri setiap orang. Karakter manusia itu yang sehat itu harus ada supaya mitzvah itu bisa dilakukan. Ketika mitzvah itu dilakukan, artinya kita membuat mitzvah itu menjadi hidup. Bukan hanya buat diri kita, bukan sekedar I, me, myself, bukan hanya saya, bukan. Tapi justru buat mitzvah itu menjadi hidup. Luar biasa. Itu tujuannya mengapa walaupun kita sudah dibenarkan oleh karena iman, kita harus juga tetap membutuhkan Torah, membutuhkan mitzvah. Mitzvah itu penting supaya kita hidup. Mitzvah itu juga membutuhkan kita membuat mitzvah itu menjadi hidup juga. Ambil contoh tadi yang saya sebutkan. Talit. Talit itu nggak ada artinya apa-apa kok nggak dipakai. Pada saat Shema, Ve'afta, talit itu nggak ada arti kalau kita belum pegang. 4 penjuru talit itu kita pegang mengharapkan akan adanya Geulah. Dari 4 penjuru dunia, seluruh bangsa Yahudi, seluruh umat Yahudi akan dikumpulkan jadi satu, bersama jental, sama-sama menyembah Hashem. Itu yang kita rindukan pada saat datangnya Mesias. Mengapa kita membutuhkan Torah walaupun kita sudah dibenarkan karena iman? Ini adalah co-partnership antara Hashem dengan kita. Hashem memberikan hadiah, memberikan grace. Kamu sudah dibenarkan karena kamu percaya kepada Hashem. Tapi Hashem memberikan juga Torahnya. Nanti pada hari Raya Shavuot kita akan menerima Torah. Kita harus jaga itu. Buat Torah itu sebagai sesuatu yang berharga. Torah itu menghidupkan kita, tapi juga kita harus buat Torah itu menjadi hidup. Bagian dari diri kita. Nafas hidup kita. Sebabnya, di Parashat Kedoshim, Imamat 20 ayat 7, situ dikatakan, Vehit kadishtem, vihitem, Kedoshim, ki ani Adonai Elohehem. Kuduskanlah dirimu.
Pisahkanlah dirimu dan kuduskanlah dirimu, karena aku Hashem Elohimmu adalah kudus. Perhatikan kalimat Vehit Kadishtem. Kalimat Vehit Kadishtem, akar katanya yang merah ini. Kadosh. Kudus. Holy. Kalau ada prefix huruf he dan taf, hit, bentuknya menjadi past tense. Bentuknya menjadi past tense, artinya sudah terjadi. Meaning, artinya, ketika kita melakukan proses sanctification, ketika kita melakukan proses menguduskan diri kita, melakukan Torah, Hashem akan menganggap kita itu sudah kudus past tense. Itu arti kata Vehit Kadishtem. Is it grace? Apakah ini belas kasihan? Apakah ini mercy? Iya. Di dalam Torah ada grace, di dalam Torah ada mercy. Ketika kita sedang melakukan proses pengudusan, ketika kita sedang berusaha caranya chanting gimana ya, caranya mengucapkan berkat Torah gimana ya, cara mengucapkan berkat Haftarah gimana ya, salah-salah sedikit, nggak apa-apa. Itu proses, sedang dalam proses sanctification, sedang dalam proses menguduskan diri. Pada saat kita melakukannya, Hashem menilai kita sudah sanctified. Oke, dan selesai, kamu sudah kudus. Oh, lu masih salah-salah sedikit. Sudah, mau niat hati itu yang penting. Itu arti kata Vehit Kadishtem. Sama halnya di Parashat Softim. Nanti kita baca di akhir tahun, di musim panas nanti. Dia musim gugur. Kitab Ulangan 16 ayat 20. Sedek Tirdof. Righteousness itu yang harus kamu kejar, harus kamu cari. Apapun yang kamu lakukan di dalam hidup ini, cari yang benar. Jangan hanya karena ego. Kalau salah bilang salah, kalau benar ya pertahankan yang benar. Sedek Tirdof. Kata Tirdof berasal dari akar katanya radaf, yang artinya mengejar. Kita juga lihat hal yang sama, ada huruf taf. Taf di sini, huruf taf ini menjelaskan kepada kita proses of pursuing, proses mengejar sesuatu yang benar. Ketika kita melakukan proses pengejaran, sedang dalam proses, belum berhasil, masih dalam proses kok, belum berhasil. Supaya bisa benar, Hashem sudah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Itu indahnya huruf Ibrani. The letter Taf is to teach us something, process of doing something. Huruf Taf itu menjelaskan proses melakukan sesuatu. Sehingga kalimat Vehit Kadishtem artinya, when someone is in the process of becoming holy, set apart, he or she is considered holy. Ketika seseorang sedang dalam proses, belum selesai prosesnya, masih belajar, belum sukses, Hashem malah menganggapnya sudah bisa. Itu arti kata Imamat 20 ayat 7. Vehit Kadishtem. Proses doing something, tapi kita sudah dinilai oleh Hashem, udah sukses. Konsep ini, Sedek Tirdof. Kalau Haverim dalam segala hal, lakukan yang terbaik, yang paling benar. Sama halnya dalam prinsip sifat sufu, Rabbi Sapira selalu menekankan, excellent, transparent, segala sesuatu harus excellent. Itu sebabnya sebuah tantangan besar bagi kita orang-orang Indonesia dalam hal penyebutan nama Hashem. Karena ada perintah di dalam Torah, Sedek Tirdof.
Hal yang benar itu yang harus kita kejar. Ya, tantangannya berat di Indonesia karena banyak orang belum mengerti konsep ini, termasuk juga para pemimpin. Hal yang benar, itulah yang harus selalu kamu kejar. Di dalam apapun, prinsip dalam sifat sufu adalah excellency, kesempurnaan. Lani Hashem, jangan setengah-setengah. Saya ambil contoh misalnya, dalam bahasa Ibrani, Hashem itu bisa disebut sebagai Elohim, bisa disebut sebagai El. Seperti tadi kita di Sakharit menyanyikan Mazmur 150. Ya, kita menyebutkan Hallelu El Katsho, El. Seharusnya dalam bahasa Indonesia sebut aja El. Tidak usah diterjemahkan menjadi yang lain. Kalau bahasa Ibrani bilang El, terjemahkan El. Kalau bahasa Ibrani bilangnya Elohim, sebutnya Elohim. Bahasa Ibrani bilangnya Elah, tulislah Elah. Bahasa Ibrani bilangnya Eloah, tulislah Eloah. Sederhana sebenarnya. Ikuti saja bahasa Ibraninya. Karena di dalam bahasa Ibrani itu kita kaya, kebenaran justru ada di dalam bahasa Ibrani itu, bukan dalam bahasa lain. Ini tantangannya. Imamat 20 ayat 22, di situ katakan, Ush martem et kal hukotai, ve et kol mishpatai. Itulah sebabnya segala semua hukot dan semua mishpatim, kamu harus apa yang hijau ini? Fa'ashitem, kamu lakukan. Jadi, melakukan Torah itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar knowledge. Oh, saya tahu, bukan itu. Yang hijau ini penting. Fa'ashitem, lakukan. Jangan hanya sekedar tahu, lakukan. Praktekkan. Yohanan, 1 John. V'hashomer et mitzvotav. Orang yang melakukan mitzvot, dia akan tetap echad dengan Hashem. Dan Hashem akan bersama dengan dia. Inilah artinya kita mendeklarasikan Shema. Shema Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah, hai bangsa Israel. Adonai adalah Echad. Kalau kita mau pengen jadi Echad, goal kita cuma menjadi Echad kok dengan Hashem. Bagaimana cara menjadi Echad, menjadi satu? Yesua di Yohanes 17, karena engkau menjadi satu. Aku dan Bapa adalah satu. Mengapa Masyiach dengan Hashem bisa menjadi satu? Melalui Shomer Mitzvot. Dengan melakukan mitzvot. Ketika seseorang melakukan mitzvot, dia menjadi satu dengan Hashem. V'hashomer et mitzvotav yakum bo vehu vo uvazot neda ki hu sochen banu baruach asher natan lanu. Those who observe his mitzvot remain united with him. Siapa yang melakukan mitzvot, dia akan tetap menjadi satu, echad dengan dia. Dan dia dengan mereka. Inilah caranya, this is how, inilah caranya kita tahu bahwa kita itu ada echad. Kita united, kita deklarasikan Shema. Tapi kalau nggak ada echad, buat apa? Yohanan, John 14:21, 14:21. Mi asher mitzvotai, ito v'shamer. Dia yang melakukan mitzvot dan shomer,
lakukannya. Itulah seorang yang mengasihi Hashem. Itu seseorang yang mengasihi Mesias. Dan seseorang yang mengasihi Mesias akan dikasihi oleh Hashem. Dan Hashem akan bermanifestasi di dalam dirinya. Jadi, mengapa kita membutuhkan Torah? Walaupun kita sudah dibenarkan karena iman, mengapa kita membutuhkan Torah? Mengapa kita membutuhkan mitzvot? Saya kutip dari Matthew 12, 43-45. Ini perumpamaan tentang seseorang gila yang sudah diusir dari roh jahat, jadi bersih, tapi masih kosong. Jadi dikatakan, ketika ruah hatameh, unclean spirit, tameh, pergi dari diri seseorang, ketika seseorang sudah punya iman kepada Hashem, itu seperti rumah yang bersih. Semua hal-hal yang tameh, ya, itu roh-roh tameh itu keluar dari diri orang itu. Mencari tempat berhentian, tapi nggak ketemu. N44. Kemudian roh-roh tameh itu balik lagi dan menemukan bahwa diri orang itu nesamanya masih kosong, empty, kosong. Kemudian roh tameh itu akan membawa semua roh-roh yang tameh lagi dengan lebih banyak tinggal di dalam diri orang itu. Dan orang itu menjadi lebih parah. Mengapa kita membutuhkan Torah? Torah itu membuat diri seseorang yang kosong, yang sudah bersih, menjadi kudus, menjadi terisi. Itu sebabnya di dalam setiap berkat kita mengucapkan ini. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav. Apa artinya asher kitsanu bemitzvotav? Artinya, who has sanctified us with his commandments. Kita itu dikuduskan dengan melakukan mitzvot. Tanpa mitzvot, neshama kita akan seperti rumah yang kosong. Roh tami akan datang kembali. Dengan mitzvot, itu seperti pagar yang mencegah roh-roh tameh itu masuk. Tameh dengan kodes, dengan kekudusan, itu nggak bisa bersatu. Pagar pelindung terhadap roh-roh tameh itu adalah mitzvot. Mengapa kita membutuhkan mitzvot? Mengapa kita membutuhkan Torah? Untuk tetap mempertahankan tubuh kita ini, bejana kita, neshama kita tetap bersih dari roh-roh tameh. Memang kita dibenarkan karena emunah, karena iman. Tapi yang bisa membersihkan ini, kalau kita melakukan Torah, melakukan mitzvot. Tapi capek, berat, masih ngantuk nih, saya melakukan sakharit, gimana dong? Lakukan. Itu untuk melindungi, untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu akhir dari parasat Achremut dan Kedoshim, dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, kita tutup dulu dengan berkat. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chai olam natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amin. Yang artinya, diberkatilah engkau Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Hashem, sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan amin dan amin. Kita akan melakukan Havdalah. Rison letzion hine hinam feli Yerushalayim mefaser etein autis mehi oyafti liki nafalti kamti keesef bachose Adonai orli la Yehudim haita ora fesimcha fesason fikar kenti yelanu. Vayehi David lechal darkav maskil Adonai imo venoa matzachen bnei Adonai.
כן נפסחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם קומי אורי כי באורה וכבוד אדוני עלי זרע. כי הנה החוסה יכסה ארץ ורעברל לאומים ועלי ישרע אדוני וכבודו עלי יערע. כוש ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. Ana Adonai Hosiana. Hafirim jawab. Ana Adonai Hosiana. Ana Adonai Haslichana. Please Adonai save. Please Adonai save now. Please Adonai bring success now. Hatzlichenu, hatzlia derachenu, hatzlia limudenu, uslah bracha, refacha, vehatzlacha, bachal maashe yadenu, kidichtiv, yisa bracha me'et Adonai utzdaka me Elohei Yisho. Bring us success, success in our ways, success in our studies, and send blessing, prosperity, and success in our works. As it is written, he shall receive a blessing from Adonai and righteousness from the God of his salvation. Siapa yang butuh kesuksesan untuk minggu depan, yang sedang ujian, yang sedang ulangan, yang sedang menghadapi apa saja tantangan. Ya, silakan sebutkan namanya. Ana Adonai Hosiana, Ana Adonai Aslichana, please Adonai save now. Dengarlah Adonai, selamatkan kami. Dengarlah Adonai, bawa sukses buat kami semua. La Yehudim haita ora fesimcha, fesasun fikar kentielanu. Vayehi David lechal darkav, maskil Adonai imo, ken yihye imanu tamid, safri malanan. Lechaim, lechaim. Chaim, la 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 la. Baruch atah Eloheinu melech haolam. Bore peri hagefen, bore peri hagefen, la la la. La 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bore mine fesami, bore mine fesami, la la la. La 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 Meore HS. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bore meore haes, bore meore haes, la la la. La 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 Maaf, Dil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amavdil ben kodes lechol, ben or lekose. La la. Ben Israel la'amim, ben yom ha'shefi'i, לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול, לה לה לה. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la. La 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 la. Akhirnya kita menuangkan anggur dari cawan ya ke dalam sebuah cawan untuk melambangkan hilangnya hari Sabat dan kita minum anggur dari cawan kita. Lechaim, Haverim, lechaim. 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 Selanjutnya kita padamkan lilin. Ya, kita padamkan lilin Havdalah ke dalam cawannya dan kita dengarkan suaranya. Lechaim. Sekarang ruangan menjadi gelap. Kita nyalakan lampu kembali, kita buka pintunya, kita menyambut datangnya Eliyahu Hanabi. Eliyahu Hanabi, Eliyahu Hatisbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. Imera Immasih ben David, Immasih ben David, Eliyahu Hanabi, Eliyahu Hatisbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. Elia, sang nabi. Elia, orang Tishbi. Elia, orang Gilead. Secepatnya pada hari ini datanglah Mesias, anak Daud, Mesias, anak Daud. Dan kita ucapkan semua, Shavuato. Shavuato. Oke, kita akan menghitung Omer. Sekarang kita akan menghitung Omer. Oke, sebelum menghitung Omer, biasanya kita mengucapkan lesem yichud. Saya akan ucapkan dulu. Yes, lesem yichud kudesa brehu ushinte bithilu urhimu leyachet shem yudke bevavke beichuda shelmi beshem kol Israel. Yang artinya, demi menyatukan nama yang maha kudus, terpujilah dia dengan sekinah. Di dalam rasa takut dan rasa kasih untuk menyatukan nama Yud-He dan nama Vav-He dalam suatu kesatuan yang sempurna di dalam nama seluruh Israel. Itu pre-mitzvah blessing atau berkat sebelum kita melakukan mitzvah. Kita akan menghitung Omer, kita ucapkan dulu berkatnya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav vetzifanu al sefirat haomer, yang artinya, diberkatilah engkau Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Nah, hari ini adalah hari ke-24. Hari ini adalah hari ke-24 yang adalah 3 minggu dan 3 hari penghitungan Omer. Kemudian teks selanjutnya, semoga yang Maha Pengasih merestorasi diri kita, baik itu neshama kita, karakter kita, atribut-atribut kita, sefirot kita, untuk bisa melayani Hashem, dan juga merestorasi avodah di dalam bait suci ya secepatnya pada hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Berkat selanjutnya bisa Kafirim baca ada di dalam Sidur itu sendiri.
Itu akhir dari syiur parashot Achremot, Kedushim, Hafdalah, dan Sefirat HaOmer. Semoga bermanfaat buat Khaverim semua. Toda Raba atas partisipasinya, Khasak Ubaruh. Sampai ketemu dalam Sakharit. Mungkin hari Senin kita akan melakukan Sakharit sama-sama. Oke Khaverim, Shavuot Saudara Bung Andre. Saudara Bang. Waktu Bu Miriam. Pak Peter, Pak Ivan, Pak Bram, Pak Paul. Shavuot, Pak Eka. Shavuot. Shavuot. Carla.